Waktu pertama kali saya tahu Saint Mary Basra itu tanpa disengaja ya, pas saya lagi berobat ke salah satu rumah sakit yang lumayan terkenal di Kemang. Kebetulan saya ada makan di di salah satu restoran, dikasih tahu lah bahwa di Wijaya Kusuma itu ada rumah sakit yang khusus menangani infertilitas. Setelah saya ke sana, ternyata suster juga ngasih tahu bahwa di Jakarta Timur ada di Basuki Rahmat. Akhirnya saya lanjutkan di sini di Saint Mary Basura ini. Itu setelah saya sudah berobat, mungkin itu jalannya Allah ya. Pas saya udah berobat kemana-mana, ke rumah sakit yang lumayan besar di Jakarta, ada beberapa rumah sakit, terus ada juga saya alternatif, terus terakhir saya milih di Saint Mary Basura ini. Saya pertama kali datang ke Basura ini ketemu sama Prof, yang saya rasakan kok tindakannya dan cara pengobatannya itu berbeda dari rumah sakit lainnya gitu. Jadi pertama kali saya ketemu Prof langsung menjelaskan kenapa seseorang itu bisa mengalami ketidaksuburan. Itu karena pertama pola hidup, gaya terus sama pola makannya juga itu harus diperbaiki. Jadi bukan semua kita sebenarnya wanita itu diciptakan sempurna. Kadang kala kita yang suka salah untuk menjalankan kehidupan ini gitu. Itu pertama kali diwejangin seperti itu. Terus saya dikasih rangkaian tes lab dan tes darah, suami juga tes darah. Dan setelah itu saya nggak ketemu sama Prof sebelum hasilnya itu ada. Jadi sekitar 3 bulan baru ketemu Prof lagi. Pas awal-awal saya pertama kali datang, diperiksa lalu dikasih serangkaian pemeriksaan darah, lab, suami, istri, dan itu yang nentuin jadwalnya suster. Jadi saya nggak ketemu sama Prof. Jadi by phone aja lewat suster. Setelah 3 bulan hasilnya semua ada, baru ketemu lagi sama Prof dan dikasih, pas dibaca sama Prof semua hasil darah dan dari saya dan suami, langsung dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi setiap individu itu kalau di Prof berbeda tindakannya gitu. Jadi kebetulan saya pas kebetulan yang paling banyak permasalahannya ada alergi protein, terus ada tokso, terus saya juga ada infeksi saluran kencing. Banyak yang diperbaiki sama Prof. Jadi nggak langsung, kalau di pengalaman saya di rumah sakit sebelumnya itu kita selalu dikasih obat, langsung dikasih obat penyubur. Itu perbedaannya. Jadi kalau Prof itu nggak langsung kasih obat penyubur. Dia harus cari dulu akarnya ini permasalahannya di mana gitu. Jadi baru diperbaiki satu persatu. Kebetulan suami juga ada masalah juga di situ. Jadi suami dirujuk ke dokter andrologi. Saya langsung dilanjutin sama Prof. Tapi yang pertama diobati toksonya dulu. Karena percuma nanti kalau berhasil pasti gugur karena ada toksonya itu. Sama protein tinggi. Terus saya dites anti alergi juga. Jadi ketahuan alerginya apa aja. Nah itu harus dihindari makanannya. Kalau misalnya tidak dihindari, begitu spermanya masuk, saya proteinnya tinggi, spermanya dibunuh-bunuhin gitu. Jadi kayak ada satpamnya. Jadi kayak ada satpam, bagaimana mau hamil, begitu ketemu sperma masuk langsung dibunuh-bunuhin gitu. Nah itu harus diperbaiki juga tuh. Jadi menurut saya sih memang itu yang lebih masuk itu ya, masuk ke logika saya, karena kalau kita sudah
berjuang kan sayang kalau udah positif ternyata ada sesuatu hal gugur, itu yang nggak mau. Jadi semangat saya tumbuh lagi tuh karena pas Prof bilang ayo kita usahakan sampai tetes darah terakhir selama kamu masih menstruasi, kita berusaha sama-sama berapapun usianya sebelum menopause gitu. Sampai indung telurnya tuh dihitung sisanya berapa ratus gitu. Itu yang saya jadi termotivasi terus bertahan di sini. Kalau menceritakan itu memang jadi itu ya, jadi ingat gitu. Saya 9 tahun menikah, sudah banyak sekali lah, udah nggak bisa dihitung habis berapa juga. Pas program saya ikuti semua wejangan beliau. Prof itu menenangkan hati karena mungkin udah sepuh juga ya, jadi oke lah saya ikutin gitu. Saya program di sini 2013, berhasil hamil di September 2015, lahir 2016, berarti total saya menikah sampai dengan punya anak itu 12 tahun. Itu pun Prof nggak langsung ayo kita bayi tabung gitu. Setelah semua treatment udah dijalankan, tinggal maintenance-nya kayak ILS tuh saya tetap di maintenance, terus Gamaras tetap. Nah, satu yang saya ikutin, sekarang kamu liburan dulu, jangan pegang HP, jangan pegang apa-apa, nanti 3 bulan balik ke saya. Itu benar, Juni saya liburan, nggak pegang HP, 3 bulan kemudian September saya balik, dia udah tahu pasti saya positif gitu. Kalau nggak positif jangan ketemu sama saya, kita langsung bayi tabung kayak gitu. Tapi dikasih tahu juga resiko-resikonya, kalau bayi tabung kamu harus siap begini gitu. Yang tadi saya cerita, kalau bayi tabung itu kita harus merelakan nggak semuanya jadi ini gitu, maksudnya kalau sudah jadi 4 atau 3 harus dibuang kan. Nah itu juga dipaparin sama Prof. Setelah itu saya bulan September 2015 alhamdulillah positif. Nah 8 minggu positif, 8 minggu langsung pas diperiksa udah berapa minggu kemudian saya disuruh bed rest di rumah sakit, nggak boleh bergerak sama sekali gitu. Terus berhasil, itu pun masih minum obat toksonya sampai dengan menjelang melahirkan, itu nggak boleh dilepas obat toksonya supaya anaknya aman. Dan setelah melahirkan biasanya kalau dokter yang lain kan anaknya sudah langsung sama dokter anak, ini enggak, masih dipegang sama Prof. Jadi pas lahir Muhammad Akhtar Kurniawan itu tetap dipantau sama Prof karena saya ada tokso, jadi periksa mata, kepala sama jantung itu masih kontrol sama Prof anaknya, jadi nggak dilepas begitu aja, benar-benar anak Prof gitu. Iya, terus setelah itu saya mau, Prof gimana, apa saya harus KB nih? Nggak boleh, jangan dulu, nanti saya benerinnya susah lagi. Selang 1 tahun 3 bulan hamil anak kedua gitu, karena Prof bilang ini semua obatannya tuh masih ada di kita gitu, kalau misalnya mau punya anak lagi nggak usah pakai kontrasepsi apapun. Ternyata benar, 1 tahun 3 bulan saya hamil lagi kedua, dapat perempuan, jadi sepasang gitu. Terus nah pas anak kedua pun saya mau pasang kontrasepsi pun belum disetujui sama Prof karena dijelasin lagi kalau IUD itu seperti apa, nanti resikonya seperti apa gitu. Jadi alami aja, kalau misalnya mau berjarak dialami aja, jadi nggak merusak hormon kita lagi gitu. Kalau kamu benar-benar sudah mau berhenti baru ke saya gitu. Ternyata dia 5 tahun saya nggak berobat apa-apa, ada lagi dapat bonus. Makanya saya pesan saya untuk semua pejuang garis 2 ya,
kita itu semua wanita itu terlahir sempurna. Hanya bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Semua ada jalan keluarnya, asal kita berserah diri, sabar, dan yang pasti kita percaya gitu, apa yang kita jalani ini adalah yang terbaik. Pelayanannya suster-suster di sini mungkin karena himbauan dari beliau Prof itu mungkin karena himbauannya mereka yang datang ke rumah sakit ini adalah semua pejuang yang perlu dibantu gitu. Jadi dari mulai security, petugas lab, petugas apotek, kasir, suster-suster di poli, itu semuanya welcome gitu, kayak seperti kita nggak datang ke rumah sakit yang harus tanya sana kebingungan gitu. Mereka tuh kayak udah paham gitu, kita harus bagaimana, mereka tuh jadi kayak keluarga gitu. Pas datang saya cuman 2 kali 3 kali mereka udah paham, oh Bu Nanda gitu. Jadi memang mungkin himbauannya juga sudah harus mengayomi yang datang. Semua pasien di sini adalah orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Jadi saya nggak merasa kesulitan dan nggak merasa terasing, nggak malu. Biasanya kalau periksa itu kan kita malu ya. Ini enggak. Jadi kalau periksa suami juga waktu itu nggak ada rasa malu gitu. Jadi kayak keluarga aja mengalir. Jadi kita juga jadi enak gitu menjalaninya gitu. Biasanya kan malu atau saya begini ngelihat orang yang gendong anak atau apa. Enggak, ini saling support. Jadi saya masuk ke lab aja, oh saya juga dulu begitu Bu, saya berhasil inseminasi gitu kan. Kebetulan saya juga di sini inseminasi sudah sampai 4 kali. Ternyata karena kita itu ya berhasilnya justru malah alami. Iya. Terus kalau setiap ketemu sama petugas, saya jadi kayak merasa kita itu ada temennya gitu. Nggak terasing, jadi kayak keluarga aja. Saya bilang sama semua wanita yang mengharapkan keturunan, jangan putus asa dimanapun, nggak di Saint Mary atau dimana, yang penting kita yakin bahwa Allah bersama kita dan apa yang kita jalani ini adalah yang terbaik. Itu menurut saya insya Allah ada jalan keluarnya. Tapi kalau mau memilih Saint Mary Basrah di sini bukan hanya menekankan bayi tabung aja. Pasti kalau kita dengar Saint Mary, oh itu bayi tabung gitu. Padahal di sini sebelum menuju ke situ ada treatment yang harus dijalani. Tapi tergantung kitanya, kalau kita mau lebih cepat ya monggo. Tapi pasti kalau ketemu sama Prof itu pasti dikasih tahu step-stepnya, nggak langsung. Itu kalau menurut pribadi, pengalaman pribadi saya.